Selamat pagi Kak Oli. Halo Kak Des. Halo. Apa kabarnya Kak Des? Luar biasa, yes, yes, yes. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Luar biasa, yes, yes, yes. Haleluya. Ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu kita. Adik-adik yang di rumah boleh siapkan hati, kita duduk yang rapi. Kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri.
Kembali kami bersyukur Tuhan, mengucapkan terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Boleh lagi Tuhan kami diberi kesempatan untuk beribadah Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan, siaplah kami Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Kau juga hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kakak mau ngundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Kita mau muji Tuhan, kita mau mendaki bukit, kita mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Aku daki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besar, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka manusianya, bukan Kau
Haleluya. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Haleluya. Haleluya, karena ada Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Silakan duduk adik-adik semua. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Tuhan selalu berjanji akan selalu menolong kita semua. Haleluya. Siapkan hati adik-adik semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menolong kami Tuhan. Engkau akan selalu menyertai kami Bapa. Kemanapun kami berjalan Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami Tuhan telah memuji nama-Mu Tuhan. Kami telah meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan, tepuk tangan kami Bapa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan belajar tentang firman Tuhan. Engkau berkati Bapa, kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
tongkat itu bungkus dengan kuasa darah Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan itu semua berasal daripada Tuhan. Dan boleh juga Tuhan mengajari anak-anak sekolah minggu Tuhan menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Tuhan, anak-anak yang semakin takut akan Tuhan dan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati Bapa anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah boleh mereka Tuhan mendengarkan firman Tuhan dengan baik Bapa, dengan sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, kita sudah selesai memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kini saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dikasih slide-nya, next. Nah, di sini kakak mau ceritain tentang kelahiran Musa. Nah, sebelum itu mari kita semua anak-anak sekolah minggu yang udah duduk rapi, kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 3. Semua anak-anak sekolah minggu udah dapat? Nah, kita buka Alkitab kita, Keluaran 2 ayat 1 sampai 3. Kakak bacakan dari sini ya. Semua mengikuti. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti panda, dipangkalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya di peti itu. Di tengah-tengah tebaran itu tepi-tepi sungai Nil. Nah, next gambarnya. Nah, di sini kakak mau ceritain tentang kelahiran Musa. Bayi kecil yang bernama Musa ini dilahirkan beberapa tahun yang lalu di Mesir. Nah, di tempat Yusuf pernah tinggal. Nah, Yusuf pernah tinggal di Mesir. Setelah Yusuf meninggal, baru bayi kecil itu bernama Musa itu pernah lahir di Mesir. Nah, Firaun yang lain memerintah Mesir. Ia kejam dan tidak menyukai umat Israel. Nah, di situ ada Firaun adalah raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti seorang Israel menguasai tanah Mesir itu. Nah, Firaun itu ia kejam dan tidak menyukai orang Israel. Ia takut kalau nanti mereka akan memberontak melawan dia. Nah, Firaun itu takut nanti kalau orang Israel akan memberontak Firaun. Jadi Firaun mempunyai rencana jahat terhadap mereka, terhadap orang Israel. Nah, Firaun menyuruh orang Israel bekerja keras sekali. Ia menyuruh mereka membuat batu bata untuk membangun tembok-tembok dan bangunan-bangunan besar. Ia menyuruh para prajurit untuk mengawasi orang-orang Israel itu. Nah, kalau mereka tidak membangun batu bata untuk membangun tembok-tembok itu, mereka akan dicambuk. Tahu kan cambuk gimana? Dicambuk untuk mukul sampai berdarah di badannya. Nah, terus jika seseorang berhenti untuk beristirahat, jika orang Israel berhenti beristirahat, maka cambuk itu akan mendera di punggung mereka. Yang lain harus bekerja sepanjang hari di bawah panas matahari, mengangkut air dari sungai untuk menyiram ladang. Bila mereka tak dapat bekerja dengan cepat, mereka juga didera dengan cambuk yang sangat besar. Itu adalah Firaun, perintah Firaun. Firaun itu yang sangat jahat. Nah, next. Tetapi orang Israel makin bertambah banyak. Karena itu Firaun menjadi takut. Ia tidak takut kepada kaum wanita.
Nah, kenapa tidak takut pada kaum wanita ya? Tetapi ia khawatir anak laki-laki Israel, anak laki-laki dari Israel akan bertumbuh menjadi para prajurit yang akan memberontak melawan dia. Nah, disitulah Firaun mempunyai rencana jahat. Next. Demikianlah Firaun yang kejam membuat suatu undang-undang. Ia memerintahkan supaya semua bayi-bayi laki-laki yang dilahirkan oleh bangsa Israel dibuang. Next. Dibuang kemana ya? Anak-anak sekolah minggu tahu nggak? Anak-anak sekolah minggu tahu nggak kalau Firaun itu yang sangat kejam itu membuat suatu undang-undang. Ia memerintahkan supaya semua bayi laki-laki yang dilahirkan oleh bangsa Israel dibuang ke dalam sungai, Habis lahir dibuang ke dalam sungai sampai mati. Mereka lahir langsung dibuang ke dalam sungai. Nah, jahat banget ya Firaunnya. Nah, next. Tak lama setelah itu, sebuah keluarga memperoleh seorang bayi laki-laki yang mungil. Tadi kakak udah sebut namanya, yaitu Musa. Nah, mereka tidak sampai hati membuang bayi itu ke dalam sungai. Orang tua Musa ini sangat tidak mau untuk membuang bayinya. Ibu bayi ini berkata, kita akan merahasiakan kelahiran bayi kita ini, bayi Musa. Kita akan menyembunyikan dia dan tak memberitahukan seorang pun bahwa kita mempunyai bayi. Nah, orang tuanya menyembunyikan bayi Musa itu dari orang-orang. Kemudian ibunya memanggil Miriam. Miriam itu adalah kakak perempuan bayi Musa dan Harun. Kakak laki-lakinya Miriam, kakak perempuannya, Harun, kakak laki-lakinya. Miriam berumur kurang lebih 12 tahun dan Harun kakak laki-lakinya berumur 3 tahun. Nah, ibunya Miriam berbisik, kita akan merahasiakan bayi kita, bayi Musa. Jangan kamu ceritakan kepada seorang pun tentang kehadiran bayi kita, katanya gitu. Kenapa ya bayi Musa disembunyikan? Karena para prajurit akan datang untuk memeriksa rumah Miriam, rumah bayi Musa, dan ibu Musa dia tidak ingin mereka mendengarkan tangisan bayi Musa. Nah, ia harus disembunyikan. Bayi Musanya harus disembunyikan supaya tidak ditenggelamkan. Di mana yang tadi kakak bilang apa? Di sungai. Nah, next. Sementara itu, bayi itu semakin bertambah besar. Ia menangis semakin keras. Ibunya mengetahui bahwa ia tidak dapat menyimpan bayi itu lebih lama lagi. Kenapa? Karena bayi Musa menangis. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Jadi, ia memohon kepada Allah untuk menolong dia. Nah, dan Allah melakukan hal itu. Nah, di waktu ibu Musa kebingungan, dia meminta pertolongan kepada Allah. Nah, kemudian ibu Musa itu berpikir, saya akan membuat sebuah perahu kecil untuk bayi dan menyembunyikannya dia di sungai. Nah, kemudian ia memanggil anaknya yang pertama Miriam dan yang kedua Harun. Berkata gini, Miriam, pergilah ke sungai. Ngapain ya dia ke sungai? Ambillah beberapa helai daun pandan yang tumbuh di pinggir sungai. Miriam dengan segera pergi ke sungai. Ia mengambil daun pandan terbaik yang dapat ditemukannya. Harun juga membantu kakaknya Miriam. Nah, mereka membawa pandan itu dan memberikannya kepada ibu Musa. Mereka berkata, ibu membuat sebuah keranjang kecil seperti sebuah kapal kecil. Ia menganyamnya daun pandan itu sampai keranjang itu selesai. Betapa indahnya tempat keranjang itu. Nah, kemudian ibu menutup sebuah lubangnya dengan supaya keranjang itu tidak bocor. Nah, semua keranjang itu ditutupin supaya tidak bocor. Kemudian mereka berjalan ke sungai sampai mereka menemukan suatu tempat yang teduh dan aman. Disitulah
Di antara rumput-rumput yang tinggi di sungai mereka melakukan keranjang itu dengan hati-hati. Di dalam keranjang itu sudah ada bayi Musa. Ke situlah dia dimasukkan. Next. Nah, kemudian Ibu Miriam berkata kepada Miriam, katanya gini, tinggallah kamu di sini, berlakukanlah seolah-olah kamu sedang bermain-main di sini. Nah, Miriam disuruh tinggal. Kamu dapat membuat keranjang mainan di padang, jagalah bayi itu supaya ia selamat. Nah, si Miriam berpura-pura main-main di situ, padahal dia sedang menjaga keranjang yang berisikan bayi Musa. Nah, Miriam ini adalah seorang kakak yang sangat baik. Dia adalah penolong yang baik. Ia menjaga keranjang itu dengan baik. Ia tidak pernah pergi bermain-main ke tempat lain. Ia selalu menjaga keranjang itu. Kalau keranjang itu kedengaran suara ada nangis, dia menggelombang-gelombangkan air kecil dan mengayunkan keranjang itu supaya adiknya tidak menangis. Nah, tak lama kemudian Miriam mendengar beberapa wanita tertawa dan bercakap-cakap, lagi berbicara-bicara. Nah, apakah ketahuan? Ketahuan enggak? Tak lama kemudian Miriam mendengar beberapa wanita tertawa dan bercakap-cakap tak jauh dari tempat itu. Berarti dari sungai, pinggir sungai. Nah, Miriam tidak mengetahui apa yang akan terjadi kemudian, tetapi ia mengetahui bahwa Allah akan menjaga bayi Musa itu dan ia akan menyelamatkan dia. Next. Nah, di dalam cerita ini mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kita ayah dan ibu yang mengasihi kita seperti bayi Musa, ibu bayi Musa. Ibu bayi Musa sangat khawatir jika anaknya diambil oleh siapa tadi? Oleh Firaun. Nah, karena Firaun kalau sudah mendengarkan bayi lahir akan ditenggelamkan di sungai. Dan kita juga harus bersyukur untuk kakak dan adik-adik kita, karena seperti contohnya Miriam itu menjaga adiknya Musa, bayi Musa di sungai, dan dia percaya kepada Allah bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Nah, di sini kita buka Alkitab kita 1 Petrus 5 ayat 7. Kakak bacakan dari sini 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Seperti Miriam menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Allah dan dia percaya bahwa Allah akan menyelamatkannya. Begitu juga orang tua bayi Musa, dia minta tolong kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan bayi Musa itu. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kakak sampaikan. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita bersama Mang Bapa. Haleluya. Haleluya. Buat anak-anak sekolah minggu, mari untuk tidak khawatir untuk apapun. Mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Haleluya. Bersamaku
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami telah memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu kami tidak khawatir dalam satu hal apapun ya Tuhan. Jika mereka membutuhkan pertolongan ya Tuhan, mereka langsung mencari-Mu, meminta doa kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu kami, berikan mereka kesehatan, Kau jauhkan dari segala sakit ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga orang tua mereka ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, Kau berikan kesehatan bagi orang tua mereka yang telah menjaga mereka ya Tuhan. Begitu juga buat guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan, Kau berikan kesehatan, Kau berkati mereka ya Tuhan. Kau berkati masa pendidikan guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.